Selanjutnya kepada Bapak Effendi, kami ada satu pertanyaan Pak ini. Sekarang sudah era modernisasi Pak, di mana kekeluargaan antar satu keluarga dengan keluarga yang lain tidak seerat dulu Pak. Bahkan kalau tadi kata Pak Sadi Suardin, orang malu tidak dapat mukun, kok aku tidak dapat mukun malah tersinggung. Nah sekarang malah lain Pak. Kalau pacak jangan mukun, malah lain sekarang. Nah semakin banyak semakin menipisnya rasa kekeluargaan, semakin modernisasi pengetahuan, dan juga orang sudah terbuka dengan gaya pernikahan ala barat, gaya pernikahan yang dengan catering dan segala macamnya Pak ya. Di zaman sekarang ini ada wedding organisasi, wedding organizer dan segala macamnya. Apakah mukun ini masih relevan atau dengan cara dulu, atau mungkin ada semacam inovasinya atau seperti apa Pak di zaman sekarang ini? Silahkan kepada Pak Pendi, waktunya kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita perhatikan memang di dalam kehidupan kita bermasyarakat itu memang terjadi pergeseran lah ya. Sehubungan dengan mukun ini juga kelihatannya memang ada pergeseran di dalam memaknai tradisi mukun ini. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Sedi Suwardi tadi, sebenarnya mukun ini kan semangatnya sangat bagus sekali. Itu tadi ingin menghidupkan budaya gotong royong. Jadi sebenarnya dari keluarga, mukun itu kan pemberian atau permintaan dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki Pak ya. Nah, yaitu sejumlah dodol tadi. Misalnya setelah dia mencatat yaitu mukun putih berapa, mukun hijau berapa. Nah ini dibagikan kepada keluarga perempuan. Nah balasannya itu tadi, memang kalau keluarga dekat itu balasannya itu besar gitu kan. Nah sehingga sebenarnya memang semangat yang mau dibangun oleh tradisi mukun yang diciptakan oleh nenek moyang kita ini adalah itu tadi, gotong royong, dan istilahnya ingin menjamin katakanlah orang yang baru menikah, baru membentuk rumah tangga, itu perlengkapan rumah tangganya itu langsung lengkap gitu. Sudah ada ranjang, sudah ada kursi, sudah ada peralatan memasak dan lain sebagainya. Yang itu pemberian dari keluarga-keluarganya yang kena mukun tadi kan. Aku kira ada wong yang menganggap itu jelek Pak. Kalau dari sisi itu ya, pastilah itu baik. Nah, cuman mungkin belakangan ini tradisi mukun ini ada semacam ini Pak. Yang tadinya itu semangat gotong royong, ingin saling meringankan. Gotong royong itu kan maksudnya ingin saling meringankan, bukan memberatkan kan? Kalau memberatkan malah bukan gotong royong namanya. Nah justru belakangan ini orang melihat mukun ini malah memberatkan Pak, memberatkan. Mungkin ada pergeseran tadi. Nah inilah barangkali yang perlu kita sosialisasi kembali. Sebenarnya nenek moyang kita menciptakan tradisi ini adalah ingin meringankan beban orang yang baru saja menikah. Dengan dia baru menikah barangkali perlengkapan hidupnya belum lengkap, nah itu dilengkapi dari keluarga dekatnya melalui tradisi mukun. Nah, barangkali kemudian dari segi ini juga terjadi pergeseran. Memang yang dulu dodol, juada gitu kan. Nah, sekarang ia lemang, kemudian bergeser ke instan. Nah, memang masyarakat kita memang mulai cari yang praktis-praktis. Memang kalau untuk menyiapkan dodol sekian ratus mukun itu tidak gampang ya, tidak gampang. Itu perlu kerja keras, itu pun semangat gotong royong untuk membuat mukun gitu ya, membuat juada, ditaruh di dalam mukun sampai begitu banyak. Itu diperlukan memang keikhlasan dari keluarga-keluarga dekat untuk bergotong royong, sehingga kesiapan mukun ini kemudian dibagikan, nanti balasannya itu diberikan kepada keluarga itu, sehingga memang terjadilah istilahnya budaya gotong royong tadi. Nah, kepraktisan ini barangkali kalau mau ditinjau dari ini
sisi budaya memang terjadi pergeseran sehingga orang melihatnya mukunnya masih mau dipertahankan, tapi budaya gotong royongnya mungkin agak bergeser dikit Pak Sudi. Ingin menyiapkan dodolnya udah kalah lagi gitu kan. Nah barangkali ini bisa kita bangun semacam apa diskusi sosialisasi lagi ke masyarakat melalui pemangku adat di kegiatan-kegiatan ini pernikahan dan lain sebagainya. Barangkali perlu penjelasan kembali tentang semangat dan tradisi mukun yang sebenarnya cukup bagus. Sebenarnya dia tidak memberatkan. Nah sekarang ini dimaknai sebagai sesuatu yang memberatkan, sehingga ada beberapa kasus malah akhirnya nikahnya batal karena terlalu banyak permintaan mukunnya, terlalu banyak, dia tidak mampu memberi, sehingga dari pihak mempelai laki-laki mundur gitu, mundur. Nah itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Itu bukan itu sebenarnya yang pengen dibangun oleh budaya mukun ini. Mungkin itu penjelasan sepintas, mungkin bisa diperkaya nanti oleh Pak Sudi Suwardi yang lebih tahu, yang sudah mungkin berumur dan sangat barangkali mengikuti tradisi mukun ini dari zaman lama dulu ya. Ya barangkali. Baik, terima kasih Pak Pendi, salah satu budayawan Pali. Selanjutnya kami serahkan lagi. Baik, langsung aja. Satu pertanyaan lagi ini untuk Pak Sudi Suwardi. Pak, tradisi mukun ini kan dasarnya kekeluargaan. Kita tahu kan di Pali ini kan memang banyak tradisi-tradisi yang dasarnya kekeluargaan, Pak ya. Kayak tradisi apa? Nugal kan, tradisi kalau lahan itu mau membersihkan lahan Pak ya, untuk berkebun kan ada tradisi nugal. Itu pun dasarnya kekeluargaan. Kalau mau ngetam dan segala macamnya juga tradisinya kekeluargaan. Banyak di Pali itu yang menggunakan tradisi kekeluargaan. Nah sekarang ini Pak, di era modern Pak, nggak seperti dulu. Dulu itu keluarga itu biasanya rumahnya berdekatan, emak, uwak, mamang, di situ rumahnya berdekatan. Jadi kalau mau melakukan event-event yang acara-acara sedekahan itu lebih mudah. Nah sekarang ini di era modern, di mana anak sudah kuliah di Bandung, mamang mandah di Bengkulu, laki-laki cucunya sudah lagi umroh di Mekah mungkin. Jadi sekarang ini kadang orang tua kadang dengan lingkungan sebelahnya sudah orang lain, orang jauh gitu Pak, nggak kayak dulu lagi. Mungkin menurut Bapak dengan menginstankan mukun itu jadi yang lebih mudah gitu, memungkinkan nggak Pak untuk masa-masa yang akan datang?